Rahasianya apa sih? Dan kenapa saya juga nggak main ponzi, teman-teman ya? Karena kalau ponzi bisa membuat saya kaya, saya akan main ponzi. Ya, keburu nggak bisa, akhirnya ya hidupnya kayak gini-gini aja. Kalau Anda lihat ya, pemain-pemain ponzi aplikasinya seperti ini, teman-teman. Ya, nah, beda kasus ketika Anda bekerja yang benar. Karena apa? Satu hal teman-teman ya. Kalau orang benar artinya apa? Kalau ketika Anda berjalan dengan benar, memang akan susah di sini. Tapi apa? Ada sesuatu yang Anda bangun. Jadi ketika Anda kerja, Anda memang dapat penghasilan, memang nggak besar, tapi ada sesuatu yang Anda bangun. Yaitu apa? Halo Smart, ketemu bersama saya Roy Sakti di channel YouTube Roy Sakti. Dan kali ini saya mau share pada Anda sebuah ilmu yang ini berharga bagi Anda, terutama bagi Anda yang sekarang lagi bermain aplikasi ponzi. Anda yang bermain skema ponzi, Anda mendapatkan cuan dari aplikasi-aplikasi sesat itu. Pertanyaannya adalah apa? Kalau Anda lihat teman-teman ya, rata-rata kalau Anda lihat yang main aplikasi-aplikasi ponzi itu, walaupun mungkin dia sekarang mendapatkan uang, dapat duit, pamer duit, tapi pertanyaannya dia kaya nggak sih? Kebanyakan ya nggak kaya-kaya ya. Kalau Anda lihat ya rumahnya kayak gitu-gitu aja, kayak gitu, tidak ada perubahan yang berarti. Ibarat kata dia naik motor, kemudian pakai main ponzi, kemudian dia berkembang jadi orang kaya. Kenapa nggak seperti itu? Padahal dia bisa menghasilkan cuan dari aplikasi, ya. Nah ini yang, dan kenapa orang yang kerjanya nggak gede-gede amat, ya kan? Misalnya contoh mereka jadi karyawan, kemudian mereka jadi pengusaha, untungnya mungkin nggak seberapa, tapi lama-lama dia bisa kaya, ya. Nah ini kadang-kadang yang Anda tidak sadarin. Jadi hari ini saya akan share pada Anda rahasianya apa sih? Dan kenapa saya juga nggak main ponzi, teman-teman ya? Karena kalau ponzi bisa membuat saya kaya, saya akan main ponzi. Ya, jadi gini teman-teman, yang membuat Anda kaya itu bukan main ponzi. Yang membuat Anda kaya itu adalah kalau kamu bikin skema ponzinya. Berarti kamu the top of the world-nya, ya. Itu baru kamu akan bikin Anda kaya. Cuman masalahnya kayamu dari jerumuskan orang, ya. Nah jadi gini teman-teman, kalau kita berbicara satu hal ya, kenapa sih pemain ponzi ini nggak kaya-kaya? Karena begini, garis timeline Anda ini kan kita berbicara waktu ya. Jadi begini teman-teman, orang main ponzi itu pola hidupnya itu kayak gini, ya. Dia meneliti karir, ya kan, kayak contoh banyak sekarang manajer-manajer BPH, ya kan, meneliti karir, buka kantor kayak si LRD, BPH Malang, ya kan, buka kantor, kemudian memprospek orang, membangun reputasi, ya, membangun reputasi. Wah, dia naik membangun reputasi kayak begini kan, kayak leader-leadernya juga, kamu dapat cuan apa segala. Tapi yang terjadi adalah apa? Nggak lama kemudian aplikasinya scam, maka Anda akan kembali ke titik awal lagi, ya. Dan biasanya kalau leader dia akan hibernasi dulu. Nah kemudian dia bikin aplikasi, dia promosikan aplikasi baru lagi, main lagi, ya kan, begini terus. Kemudian scam lagi, begini lagi, ya, kayak gini terus. Sorry. Nah hidupnya itu kayak begini terus. Nah akhirnya apa? Keburu tua, keburu menopause, ya, keburu nggak bisa. Akhirnya ya hidupnya kayak gini-gini aja. Kalau Anda lihat ya pemain-pemain ponzi aplikasinya seperti ini, teman-teman, ya. Nah, beda kasus ketika Anda bekerja yang benar, ya. Kalau Anda kerja yang benar, Anda jadi karyawan yang benar, Anda jadi pengusaha, mulailah dari jualan yang sepele, mungkin teman-teman ininya akan berat, ya. Awalnya akan berat, ya. Orang kalau bisnis kerja halal itu pasti kalau di awal-awal nggak ada duitnya akan kalah, ya. Sama aja kamu ngamen pinggir jalan, ya, kamu ngamen pinggir jalan atau ngemis, ya, itu hasilnya lebih besar daripada karyawan-karyawan saya. Setuju gak? Ayo setuju gak? Kenapa gak ngemis? Nggak ada ngemis kayak mobil. Loh iya toh. Nah orang ngemis itu kan kamu ngapain ponzi, ya, daripada kamu main ponzi. Ngemis saja itu lebih besar teman-teman. Sehari itu ibu-ibu yang di sebelah itu ngitung duit loh, iso 500.000, 700.000 nukerin di Alfamart, Indomaret itu kan, yang kasihnya Indomaret gajinya nggak sama loh kan, ibu-ibu kalah, ya. Karena apa? Satu hal teman-teman ya, kalau orang benar artinya apa? Kalau ketika Anda berjalan dengan benar, memang akan susah di sini. Tapi apa? Ada sesuatu yang Anda bangun. Jadi ketika Anda kerja, Anda memang dapat penghasilan, memang nggak besar, tapi ada sesuatu yang Anda bangun, yaitu apa? Adalah sebuah reputasi.
skill, reputasi, pengalaman, ya, yang akan membuat Anda akhirnya apa? Lama-lama seperti ini. Nah, jadi ketika reputasi kita bangun terus-menerus tanpa ada cacat, makin lama makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, teman-teman. Tapi kalau kamu bangun reputasi scam, bangun reputasi scam, bangun reputasi scam, tahu-tahu mati. Matinya sebagai penganut ponzi, ya kan, pengabdi ponzi. Wah, itu nanti kumpul setan-setan pengabdi setan itu kan. Ya. Nah, jadi buat teman-teman, memang Anda sekarang, saya yakin ya, sebagian dari Anda mungkin sekarang berada di saat ini. Tapi ya, tenang aja. Karena ada satu hal kadang-kadang Anda lupa, kita harus membangun reputasi. Orang itu semakin dipercaya, peluangnya akan semakin tinggi. Saya dulu ya kan, saya dulu juga bukan siapa-siapa teman-teman. Saya nggak punya apa-apa, nol bodol ya. Bertahun-tahun kerja tapi apa? Satu, saya membangun yang namanya kepercayaan ya. Saya nggak pernah jerumusin orang yang aneh-aneh kayak gini. Dan kemudian semakin kita konsisten dengan istilahnya skill kita, lama-lama kan reputasi terbangun. Reputasi itu akan dipanen tuh sekitar 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun berikutnya itu baru akan kelihatan seperti ini. Tapi kalau Anda cuman hidupnya ya day by day, Anda tidak punya mimpi jangka panjang. Kebanyakan orang main ponzi itu nggak punya mimpi jangka panjang. Dan mimpinya selalu hancur, scam. Karena apa? Aplikasinya juga scam, teman-teman. Apalagi kalau Anda kayak aplikasi-aplikasi BBH, Smart Wallet, apa segala, yang umurnya itu maksimal mentok-tok di angka 1 tahun, teman-teman. Mungkin Anda dapat duit, tapi apa gunanya kamu dapat duit, kemudian reputasimu hancur, kamu istilahnya dicemooh keluarga, kamu harus hibernasi lagi, mulai lagi dari awal. Nggak ada ceritanya ketika semakin banyak aplikasi ponzi, kamu pengalaman semakin banyak aplikasi ponzi menentukan penghasilan kamu. Nggak ada ceritanya kayak gitu, teman-teman. Tapi kalau kamu semakin banyak pengalaman kerja, jadi pejabat, istilahnya jadi staff di sini, kemudian jadi supervisor apa segala, orang akan melihat, oh ini pengalaman kerjanya bagus, akhirnya bisa ditingkatkan jadi manajer. Kalau sekarang itu kan manajer abal-abal Anda, ya, manajer abal-abal. Yang penting Anda bisa jerumuskan orang jadi manajer. Nah, kan manajer tinggal ditulis. Jangan gila jabatan teman-teman ya, seolah-olah jadi manajer kerjanya sama orang luar ya. Nah akhirnya scam. Jadi ini yang terjadi teman-teman. Nah memang saya ngomong ya, memang pola-pola yang di sini akan susah teman-teman ya. Ini akan susah. Tapi ketika kamu bangun reputasi kamu, ya kan, kamu bangun nama baik kamu asah skill kamu, makin lama makin tinggi bos ya. Dan akhirnya apa ya? Kamu bisa akan jadi crazy rich gitu loh. Tapi kalau kamu polamu masih di jalan yang ponzi, kamu nggak bisa kerja, bos. Kenapa? Kamu memang dapat ponzi nih, dapat aplikasi harian, ya. Tapi apakah kamu kalau sudah main ponzi kemudian kamu mau ngerjain? Contoh, ya, kamu punya toko kecil-kecilan yang sehari paling cuma hasil sekitar 50 sampai 100 ribu. Kamu main ponzi 1 juta. Pertanyaannya, kamu ngurusin tokomu nggak? Kan ya nggak. Aja enggak gitu loh. Padahal tokomu kalau lama-lama besar-besarin, omsetnya lama-lama bisa puluhan juta, bisa ratusan juta. Tapi karena kamu sibuk main ponzi, ya kamu akan terbengkalai. Orang itu pasti akan, ibarat kata begini teman-teman. Kalau Anda cewek ya kan, Anda jadi SPG ya, yang sebulan itu gajinya UMR, kemudian sama ngangkang sekali, kemudian sudah dapat ya, nggak mungkin SPG-nya diterusin. Nah itu sudah realita, itu human ya. Jadi buat teman-teman semuanya, ya saya rasa cepat bertobat ya, minimal sudah mikir lah teman-teman ya. Kalau cuma sekedar having fun, anggap aja kayak judi online Anda, karena pasti gini, yang membuat Anda kaya itu bukan ketika Anda invest di situ. Anda invest itu duitnya nggak bakal besar ya, cuma kecil-kecil aja. Yang membuat Anda kaya adalah kalau Anda menjerumuskan orang, Anda jadi leader. Nah problemnya semakin besar Anda jerumuskan orang, semakin dalam ketika scam ya, hidup Anda akan makin hancur lagi. Jadi uang yang Anda dapatkan dari menjerumuskan orang kelihatannya enak sesaat, tapi kemudian ada konsekuensi, yaitu apa? Ketika aplikasinya scam, namamu hancur, nama baikmu hancur, reputasimu hancur, kamu di mata keluargamu, temanmu hancur, dan kamu harus memulai lagi dari baru. Itu konsekuensi yang Anda dapat. Pertanyaannya, Anda tega apa kayak kepada Anda? Kadang-kadang orang kalau sudah kecanduan ponzi itu susah keluar teman-teman. Kenapa? Ya biasa dapat uang besar gitu kan. Lama-lama yang terjadi adalah apa? Anda dari orang yang serakah menjadi orang yang jahat. Jadi kalau sudah leader-leader ponzi yang sudah bolak-balik aplikasi scam itu orang jahat. Basically orang jahat. Karena apa? Mereka nggak ngurusin dengan nasibnya orang lain. Mereka nggak ngurusin dengan nasib member downline-downline-nya. Mereka ngurusin downline sebatas mendapatkan
sesuatu dari downline itu. Kalau enggak ya enggak. Dan Anda akan terlatih untuk menjadi orang jahat. Nah sekarang ini populasi orang jahat itu makin banyak. Karena Ponzi juga semakin, kalau Anda lihat di TikTok saya, di YouTube saya, itu kan makin banyak aja. Semakin kita bahas, makin banyak aja orang gila ya kan. Orang keserupan dengan Ponzi ya. Ya sudah. Saya cuma sebatas untuk memberikan edukasi buat teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat. Semoga Anda bisa cepat bertobat ya. Ya memang kalau jalan benar itu di mana-mana susah, Bos. Kalau jalan benar gampang ya semua orang jadi benar semua. Itulah kenapa neraka itu lebih nikmat daripada surga. Memang surga itu untuk mencapai surga ya jalannya ya memang harus berliku-liku ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Sukses selalu dan segera bertobat dari investasi bodong. See you guys.